Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, baik yang hadir di gereja ini maupun yang beribadah di rumah tangga kita masing-masing, mari kita satukan hati, iman dan pengharapan kita di dalam doa sabda. Kita berdoa. Allah surgawi, tuntunlah kami ke dalam jalan cinta kasih-Mu. Tuntunlah kami ke dalam jalan kesengsaraan-Mu yang membawa kepada kemuliaan dan kekudusan nama-Mu. Oleh sebab itu, turunlah ya Roh Kudus, membuka pintu hati kami supaya Engkau memancarkan cahaya surgawi-Mu, sehingga kami dapat mengerti tentang sabda-Mu dengan baik, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam keterbatasan kami sebagai manusia, Engkau melengkapi kami dengan kekuatan ilahi-Mu, dengan hikmat surgawi-Mu, sehingga kami boleh mendengar sabda-Mu. Bersabdalah, anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Terpujilah Dikau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin. Mari kita membuka kitab Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam. Sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia bagi setiap orang yang mendengarkan, menghayati, dan melakukan sabda ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, dan kita merayakan pesta iman kita dengan perjamuan kudus. Hari ini di Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara, di mana kita diajak untuk menghayati kesengsaraan, pilihan jalan kesengsaraan yang Yesus ambil.
supaya kita memahami apa artinya. Tema pada Minggu Prapaskah ini adalah hati yang percaya mengarahkan pada pemulihan. Hati yang percaya mengarahkan pada pemulihan. Saudara-saudara, hidup kita tidak semudah kita membalik telapak tangan kita. Hidup kita tidak sejernih air. Hidup kita tidak seputih kapas. Hidup kita tidak lurus bagaikan jalan tol yang tanpa hambatan. Justru seringkali kita menghadapi berbagai persoalan hidup, berbagai pencobaan-pencobaan. Lalu bagaimanakah sikap kita? Dari peristiwa Yesus dicobai iblis ini, dari peristiwa pencobaan atau penderitaan yang mungkin juga kita alami, apa yang bisa menjadi pelajaran hidup yang bisa kita ambil, yang kita jadikan dasar bagi kita melanjutkan kehidupan sebagai orang percaya? Yang pertama, kita justru mendapatkan pelajaran tentang pengharapan serta pemulihan sejati dalam Kristus. Dalam berbagai rintangan, dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai penderitaan, dalam berbagai ketidakpastian, kita mendapatkan pelajaran yang sangat baik. Kita mendapatkan suatu hikmat surgawi tentang pengharapan esok atau lusa. Kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Serta juga kita mendapatkan pemulihan relasional, pemulihan dalam diri kita sebagai orang percaya. Nuh juga hidup dalam pengharapan sejati kepada Allah. Ketika ia diminta supaya membuat bahtera, ia diminta supaya masuk ke dalam bahtera itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Yang ia tahu bahwa akan ada sebagai pencobaan dalam hidupnya, akan ada badai dalam kehidupannya, akan ada kesusahan dan kesengsaraan yang akan ia hadapi. Tapi ia memiliki pengharapan sehingga relasi manusia selanjutnya dipulihkan oleh Allah. Itulah sebabnya pengharapan menjadi dasar hidup kita. Nah, kita belajar dari dua contoh terbaik. Dalam peristiwa Adam dan Hawa adalah sebuah pencobaan yang dimenangkan oleh iblis, tetapi yang dipulihkan oleh Allah. Tuhan mengasihi manusia, Adam dan Hawa. Allah memberikan Taman Eden, dalam bahasa Kaldinya taman kenikmatan, dalam bahasa Aram taman Adonai, tamannya Allah, nikmatilah. Tapi justru dalam kehebatannya itu, dalam pemberian yang luar biasa dari Allah, dari segala sesuatu yang serba ada itu, justru ia jatuh ke dalam pencobaan. Karena iblis membalikkan sabda Tuhan. Bukankah Tuhan melarang makan buah-buahan dan segala yang ada di taman? Nah, dibalik, saudara-saudara. Padahal Tuhan sudah memberikan perintah yang baik supaya tetap bersekutu dengan dirinya, supaya Adam dan Hawa hidup. Tetapi manusia itu lebih memilih bersekutu dengan sang iblis.
Karena sang iblis akan memberikan jabatan, tawaran yang luar biasa nikmatnya. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dan akhirnya ia kalah dalam godaan itu, ia kalah dalam pencobaan itu. Kamu akan menjadi sama seperti Allah, dan kamu tidak akan mati. Allah malah tahu bahwa kamu akan menjadi sama seperti dirinya. Betapa nikmatnya ingin jadi sama seperti Allah. Maka manusia itu melenyapkan kasih Allah, menjadi orang yang tidak percaya lagi, sehingga tidak mampu memulihkan relasi yang sudah dibangun dengan Allah dan juga dengan istrinya. Perempuan yang kau berikan itu, Adam menyalahkan Allah, perempuan itu menyalahkan ular. Semua saling menyalahkan, namun Allah tetap memulihkan mereka. Keluarlah, karena Allah membuat pakaian yang baru. Pencobaan yang kedua yang justru akan mengajak orang-orang percaya untuk mengarahkan hati kita supaya hidup kita dipulihkan dengan Allah, hidup kita dipulihkan dengan sesama kita sungguh-sungguh dipulihkan secara sejati. Pencobaan terhadap Tuhan Yesus, sekalipun puasa 40 hari 40 malam mengalami kelaparan yang dahsyat, Yesus tidak mau mengikuti tawaran iblis 3 hal yang hebat. Yang pertama, sebagai anak Allah punya kuasa yang hebat, robahlah batu menjadi roti. Yang kedua, akan diberikan kuasa jika menyembah sang iblis. Seluruh kekuasaan duniawi akan diberikannya. Betapa hebatnya, betapa menggiurkannya tawaran-tawaran ini. Yang ketiga, tawaran bahwa ia akan diselamatkan oleh sang Bapa apapun yang dilakukannya, termasuk lompat dari hubungan itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukanlah penganut dualisme Manikean. Dualisme Manikean adalah paham yang memisahkan raga dan roh, bahwa raga ini tidak penting, roh yang penting. Makanan tidak penting, tapi firman penting. Bukan. Paham yang mengatakan roti lebih hina dari Alkitab, ekonomi lebih hina dari pelayanan rohani, atau ekonom lebih hina dari pendeta, bekerja lebih hina daripada berdoa, dan seterusnya. Bukan itu. Sebab di bagian lain Yesus pun memberi roti kepada orang-orang yang kelaparan, supaya orang-orang itu hidup dan memuliakan Tuhan dan tidak hidup dalam kerakusan. Roti menjadi sarana sabda ilahi yang memberikan kehidupan. Jadi bukan di situ. Tetapi mengapa Yesus menolak menjadikan batu itu roti, menolak menyembah iblis untuk mendapatkan kekuasaan yang hebat, menolak lompat dari hubungan sekalipun akan ada jaminan dari Allah tidak akan terkantuk kakinya ke tanah? Karena Yesus ingin manusia harus mendapatkan makanan yang mendatangkan kerajaan Allah. Yesus ingin manusia menggunakan kekuasaan yang menyatakan pekerjaan Allah. Manusia melakukan tanggung jawab kehidupannya yang menyatakan kasih karunia Allah.
bukan hidup ugal-ugalan. Itulah sebabnya mengapa ketika Zakius dipanggil oleh Yesus, Zakius, Zakius, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Karena Yesus ingin Zakius mendapatkan makanan yang menyatakan kemuliaan Allah. Yesus tidak membenci kekayaan, tetapi Yesus membenci cara Zakius mendapatkan kekayaan yang membuat orang lain meninggal, yang membuat orang lain sengsara, yang membuat orang lain kelaparan, yang menyebabkan kerajaan Allah, kemuliaan Allah tidak hadir dalam pekerjaan dan kemakmurannya Zakius. Itulah sebabnya akhirnya ketika Zakius berjumpa dengan Sang Surga, ia berkata, Tuhan, separuh milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan aku akan membalikan 4 kali lipat. Artinya, sekarang dia ingin mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kekayaan yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan kerajaan Allah, yang mendatangkan kemuliaan. Itulah yang diinginkan Yesus, supaya orang mendapatkan roti, mendapatkan makanan, mendapatkan kuasa yang mendatangkan kerajaan Allah, dan relasinya tidak rusak dengan Allah. Maka orang percaya harus mengarahkan hidupnya untuk dipulihkan. Yesus pulih dengan Allahnya, dengan sesamanya, dengan Sang Bapa. Dengan menolak rayuan iblis, Tuhan Yesus sedang memberitakan kasih karunia dan kelekatan dirinya dengan Allah Bapanya. Itulah yang diinginkan oleh Yesus. Supaya ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, jangan pernah lupa bahwa kita harus mendatangkan kerajaan Allah, kehendak Allah, kemuliaan Allah, dan kelekatan kita dengan Allah. Rasa lapar, rasa susah, rasa menderita tidak boleh menggantikan relasi kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Allah, kepercayaan kita dengan Allah. Itu yang Yesus inginkan. Dengan demikian iblis tidak mampu mengalahkannya. Lihat, Adam dan Hawa, apa yang kurang dalam dirinya semua sudah diberi. Yang kurang adalah dia tidak memiliki kepercayaan kepada Allah yang memberinya sebagai sumber rahmat. Itulah sebabnya relasinya rusak dengan Allah, relasi suami istri rusak, relasi dengan lingkungannya juga rusak. Semua tata hidup, liturgi kehidupan manusia harus menyatakan kasih dan persekutuan dengan Allah. Jadi liturgi kehidupan bukan hanya di gereja ini, liturgi kehidupan juga harus terjadi di gereja kita, di rumah tangga kita, di kantor kita. Ketika kita di gereja mempersembahkan, maka di kantor pun kita mempersembahkan hidup yang baik, hidup yang mulia, hidup yang jujur, hidup yang setia. Maka ketika kita mendapat roti, maka roti itu adalah roti yang mendatangkan kerajaan Allah, roti yang mendatangkan kemuliaan. Ketika kita menggunakan kekuasaan kita, jabatan politik kita, jabatan itu untuk mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan kemuliaan Allah. Itulah yang diinginkan Yesus. Semua tata hidup kita, liturgi kehidupan kita harus menyatakan kasih dan persekutuan kita dengan Allah. Iblis tidak bisa memisahkan persekutuan Yesus dengan Sang Bapa hanya dengan roti, kekuasaan, dan juga hidup yang tidak bertanggung jawab. Maka Yesus ingin hidup kita harus menyatakan persekutuan dengan Allah. Bukan hanya di gereja,
tetapi justru ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, penderitaan dan sebagainya, justru disitulah kasih Allah, persekutuan dengan Allah harus kita nyatakan. Nah, saudara-saudara, Yesus mengajarkan kita bagaimana cara sakit yang sehat, cara sakit yang memulihkan, serta cara sakit yang menyatakan persekutuan dengan Allah. Yesus tahu bahwa 40 hari 40 malam lapar. Tapi jangan sampai sakit dan keringkihan ragawinya merasuk ke jiwanya. Maka ia harus menerima, accepted, penderitaannya menjadi bagian untuk kemuliaan. Menjaga supaya jiwanya jangan ikut sakit. Dan juga akhirnya supaya rohnya juga jangan sakit. Ketika kita seringkali mengalami sakit, kita merasa terluka hati kita marah, kita benci, maka sesungguhnya sakit ini akan merasuk ke jiwa kita dan akhirnya merasuk ke roh kita, dan kita mengatakan, Tuhan, Engkau pilih kasih. Nah, cara sakit, cara menderita seperti ini bukanlah cara sakit yang sehat, cara sakit yang memulihkan, cara sakit yang menyatakan persekutuan dengan Allah, tapi cara sakit yang memisahkan diri kita, cara sakit yang menyebabkan kita tambah sakit. Manusia memiliki raga. Ketika raga hidup dalam keringkihan dan kesengsaraan, jangan sampai merusak jiwa kita untuk marah, untuk membenci. Stop. Kita mengelola keringkihan ragawi kita dengan ucapan syukur, dengan berdoa, dengan menyanyi, dengan mengobati, dengan memuliakan nama Allah. Maka sakit ragawi tidak bisa merusak jiwa kita dan juga tidak bisa merusak roh kita. Mari di minggu sengsara ini kita merasakan cinta kasih Tuhan. Mengapa Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana hidup orang percaya yang berfokus pada kasih Allah yang memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Kita merasakan kasih Tuhan. Kita ambil bagian dalam karya sakramentalnya. Penderitaannya adalah pengorbanan untuk kehidupan kita. Kita sejenak saat teduh merasakan kasih Allah, penderitaan yang memberikan pemulihan, penderitaan yang memberikan kekuatan batin kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, roti dan anggur yang ada dalam cawan kemuliaan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Ia akan memberikan makanan rohani kepada kita. Oleh sebab itu, roti yang kita potong-potong ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah sambil percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai penebusan atas dosa-dosa kita secara sempurna. Makanlah.
Kekasih-kekasih Kristus, darah adalah lambang nyawa kita. Maka anggur yang ada di dalam cawan ucapan syukur ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah sambil percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan sebagai penebusan yang sempurna atas dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita dan hiduplah seperti karya-karya sakramental Tuhan kita. Amin.